Selamat siang Firman. Iya Bu, selamat siang. Terima kasih ya Firman karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke ruangan ini. Bagaimana kabarnya Firman hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah kalau kabar baik. Kalau kabar Firman baik. Oh iya, sebelum Firman datang ke ruangan ini, kira-kira Firman tadi belajar apa? Belajar matematika Bu. Matematika ya. Kalau boleh tahu siapa guru matematikanya? Ibu Sucianti. Ibu Susianti. Iya, oke. Jadi Ibu sangat menghargai kedatangan Firman untuk datang ke ruangan ini. Iya Bu. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya, Firman pernah hendak dengar apa sih itu konseling? Belum Bu. Belum pernah ya? Iya. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan ke proses konseling, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu konseling. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan konselor atau guru BK, di mana guru BK-nya di sini Ibu sendiri kepada konseli, dan konselinya di sini adalah Firman untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konseli. Bagaimana Firman paham mengenai konseling? Iya Bu, paham. Oke, karena Firman sudah pahami mengenai konseling, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam proses konseling itu ada beberapa asas. Nah, yang pertama itu ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, dan juga ada asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini nantinya apabila Firman ingin menceritakan permasalahan yang dihadapi Firman, jadi Firman tidak perlu takut atau khawatir cerita Firman yang akan Firman ceritakan ke Ibu itu akan bersifat rahasia, dan itu tidak akan Ibu ceritakan ke orang lain. Nah, bagaimana Firman? Paham nih? Paham Bu. Oke, baik. Sebelumnya Firman, saya sempat mendengar bahwa permasalahan di dalam kelas mengenai kurangnya motivasi untuk belajar. Ngomong permasalahan seperti apa yang akhir-akhir ini Firman hadapi? Oke, Ibu paham apa yang Firman alami. Sebelumnya Ibu berterima kasih karena Firman sudah terbuka untuk menceritakan permasalahannya. Nah, apakah Firman merasa nyaman untuk bercerita tentang apa yang membuatmu kurang semangat dalam pembelajaran ini? Oke, saya bisa memahami kondisi Firman sekarang. Apakah kamu bisa menceritakan lebih jelas apa yang terjadi biasanya saat di dalam kelas? Di dalam kelas agak berisik. Terus guru itu sering menggurui saya yang bikin keributan. Padahal sebenarnya teman-teman yang ribut, bukan saya. Jadi yang ribut itu bukan Firman tetapi teman-temannya. Iya Bu. Oke, saya paham. Firman mungkin sering merasa kesal kalau dalam keadaan seperti itu. Ditambah lagi kalau itu terjadi cukup sering, tentu bisa membuat Firman merasa kurang nyaman. Apakah benar seperti itu Firman? Benar Bu, saya jadi malas belajar. Di pelajaran itu setiap kali masuk kelas saya malah merasa was-was, takut disalahkan lagi. Oke, Ibu paham. Jadi setiap kali masuk ke dalam kelas, Firman ini merasa lebih banyak merasa cemas dan kurang termotivasi karena khawatir akan disalahkan lagi. Ya, betul Bu. Padahal saya tidak ada niat untuk bikin keributan. Saya cuma tidak suka dituduh terus-terusan. Oke, memang perasaan seperti itu bisa membuat siapa saja jadi kurang semangat untuk belajar.
Nah, dalam beberapa minggu terakhir, bagaimana perasaannya Firman di dalam kelas? Apakah ada momen di mana kamu merasa berbeda dari yang lainnya? Sebenarnya tidak terlalu berubah, Bu. Setiap masuk kelas itu rasanya sama saja. Saya jadi lebih sering diam dan tidak banyak berpartisipasi. Oke, Ibu sangat menghargai kejujuran Firman. Terima kasih ya Firman karena sudah mau bercerita dan juga terbuka. Ibu mau bertanya, apakah kamu pernah mencoba untuk bicara langsung dengan guru tersebut atau orang lain mengenai perasaan Firman? Belum pernah, Bu. Rasanya takut sekali kalau nanti saya malah dimarahi atau dianggap pembuat masalah. Oke, Ibu paham Firman. Kadang mengutarakan perasaan memang terasa sulit, terutama saat ada kekhawatiran seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana caranya Firman untuk mengatasi perasaan itu selama ini? Biasanya saya lebih memilih diam saja, Bu. Kadang-kadang saya hanya berharap kondisinya membaik dengan sendirinya. Oke, jadi Firman ini lebih memilih untuk menahan perasaannya sendiri dan berharap suasananya akan berubah. Nah, itu juga adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh banyak orang. Mungkin saat ini Firman bisa melakukan bebas di sini untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi Firman, karena saya di sini memang untuk mendengarkan dan memberi dukungan kepada Firman. Iya, Bu, saya merasa lebih baik bercerita di sini saja. Oke, Ibu senang mendengarnya. Nah, seandainya kamu bisa mengubah suatu hal yang bisa membuat kamu lebih nyaman di kelas, kira-kira apa yang Firman ingin rubah? Saya berharap guru itu bisa lebih memahami kalau bukan saya yang membuat keributan. Mungkin juga biar tidak langsung marah-marah kalau ada yang ribut. Oke, itu keinginan yang sangat wajar Firman. Menurut Firman, bagaimana suasana belajar? Suasana belajarmu akan berbeda jika guru itu bisa lebih memahami dan menanggapi dengan lebih tenang. Saya mungkin jadi lebih semangat untuk ikut belajar. Saya bisa lebih nyaman dan tidak merasa takut lagi, Bu. Oke, bagus Firman. Itu adalah salah satu tujuan yang ingin kita capai dalam proses konseling ini. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Firman. Jadi saya di sini siap membantu Firman untuk menemukan cara-cara agar bisa mendukung Firman dalam kenyamanan di kelas. Terima kasih Firman karena telah bercerita dan juga terbuka. Iya, Bu. Iya, karena kamu sudah berbagi menceritakan permasalahan kamu. Ibu tahu mungkin bukan hal yang mudah untuk menceritakan suatu permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Iya, Bu. Rasanya lebih lega, Kak, sudah bercerita sama kita. Oke, baik. Itu adalah kabar yang baik Firman. Kita akan lanjutkan dan bisa melihat hal-hal apa yang mungkin bisa Firman ubah agar Firman bisa merasa lebih nyaman di dalam kelas. Apakah Firman merasa siap untuk melanjutkan proses konseling ini? Siap, Bu. Oke, baik. Dari yang Firman tadi ceritakan sebelumnya, saya jadi memahami bahwa Firman ini punya masalah dalam hal motivasi belajar, terutama di pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, Ibu ingin bertanya, sejak kapan kira-kira Firman ini mulai merasa kurang termotivasi untuk belajar? Mungkin sudah beberapa bulan, Mi. Awalnya saya masih semangat, Bu. Tapi lama-kelamaan setiap masuk pelajaran itu rasanya semakin berat. Oke, jadi awalnya kamu masih bersemangat ya, tapi seiring berjalannya waktu, perasaan Firman ini mulai berubah. Apakah ada sesuatu hal yang membuat kamu sehingga bisa berubah seperti ini? Mungkin karena sering sekali disalahkan, Bu. Saya merasa tidak adil, terutama kalau saya bukan orang yang bikin ribut, tapi malah saya dimarahi. Oke, Ibu paham apa yang Firman rasakan saat ini.
rasa ketidakadilan memang bisa membuat kita untuk kehilangan semangat. Jadi setiap kali kamu mengalami itu, rasanya seolah-olah kamu tidak dihargai. Apakah begitu, Firman? Ya, seperti itu, Bu. Saya merasa guru itu kayak tidak pernah lihat usaha saya untuk belajar. Jadi itu bisa sangat berat, Firman. Kalau kamu merasakan hal seperti itu, wajar saja kalau motivasi belajar kamu jadi menurun. Kira-kira setiap kali ada masalah atau keributan di dalam kelas, kamu merasa sering disalahkan meskipun itu bukan salahmu. Begitukah, Firman? Ya, Bu, karena mungkin karena saya duduk di tempat berisik, jadi saya kena dampaknya. Oke, Ibu paham apa yang Firman rasakan. Nah, dari apa yang kamu tadi ceritakan, sepertinya posisi duduk juga bisa mempengaruhi kamu. Pernahkah kamu berpikir untuk bilang, mau Kak pindah duduk ke tempat yang lain supaya tidak memarahi Kak lagi guruku? Sudah pernah saya pikirkan, Bu, tapi teman-temanku duduknya di situ semua, jadi saya juga merasa lebih nyaman duduk di situ. Oke, memang duduk bersama dengan teman-teman bisa membuat kita lebih nyaman di dalam kelas. Selain itu juga kira-kira bagaimana interaksinya Firman dengan guru tersebut kalau di luar kondisi keributan di kelas? Apakah ada momen di mana kamu merasa lebih dihargai? Sejujurnya jarang, Bu. Saya tidak terlalu begitu dekat sama beliau. Oke, Ibu paham. Jadi kamu merasa hubungan dengan guru tersebut terbatas pada interaksi di kelas dan tidak terlalu ada kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Iya, betul, Bu. Oke, dengan memahami ini kita mungkin bisa mencari cara agar Firman ini bisa lebih nyaman dan bersemangat dalam belajar. Apakah ada harapan yang ingin kamu capai terkait pelajaran itu? Misalnya, apakah ada tujuan khusus yang ingin kamu raih? Itu adalah keinginan yang sangat baik, Firman. Ibu senang Firman ini punya tujuan untuk menguasai pelajaran itu. Nah, Ibu di sini untuk membantu Firman bagaimana sih solusi agar Firman ini bisa lebih nyaman di dalam kelas dan merasa termotivasi lagi untuk belajar. Bagaimana, Firman, kalau kita mencoba beberapa cara yang akan kita lakukan? Baik, Bu. Saya siap mencoba. Oke, bagus sekali, Firman. Jadi cara yang pertama mungkin bagaimana kalau kita mencoba membuat beberapa kesepakatan kecil yang bisa Firman terapkan untuk menghadapi kondisi di dalam kelas. Misalnya mungkin bagaimana kalau kita memperbaiki kondisi itu sedikit demi sedikit. Bagaimana, Firman? Maksudnya kesepakatan bagaimana itu, Bu? Jadi begini, Firman, kita bisa memulai dari hal sederhana. Misalnya kita fokus pada apa yang bisa Firman kontrol dan mengurangi rasa terganggu oleh hal-hal yang mungkin di luar kendalinya Firman. Jadi ini Firman lakukan secara perlahan dengan tujuan agar membuat suasana belajar Firman ini lebih nyaman. Bagaimana, Firman? Baik, Bu. Saya bersedia mencoba. Oke, itu adalah Oke, baik, Firman. Kamu sudah menunjukkan langkah awal yang positif dengan mau menceritakan dengan terbuka. Selanjutnya dalam sesi berikutnya kita bisa melanjutkan dengan membuat beberapa langkah yang lebih terfokuskan yang bisa membantu Firman dalam menghadapi kondisi seperti ini. Terima kasih. Saya menjadi lebih bersemangat untuk mencoba. Oke, Firman, Ibu senang mendengarnya. Jadi Ibu di sini akan membantu Firman dalam menemukan solusi dari masalah Firman. Jadi mungkin Firman sampai di sini dulu pertemuan untuk hari ini, Dik.
Ya Bu. Oke, kalau mungkin pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan. Bagaimana Firman? Bisa Bu. Oke, jadi kalau semisal ada waktunya Firman, ada waktu luangnya, silahkan datang ke ruang BK untuk jika memang Firman masih ingin melanjutkan ke tahap berikutnya. Bagaimana Firman? Bisa Bu. Oke. Terima kasih Firman. Sama-sama.